Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu, dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan salah satu tugas yang diberikan pada setiap peserta yang mengikuti proses sertifikasi dosen di tahun 2023. Di mana pada sertifikasi dosen di tahun 2023 ini memiliki tagline Serdos Smart. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk mempresentasikan tugas tersebut. Baik, pada kesempatan ini judul presentasi yang akan saya paparkan adalah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada presentasi ini berisikan yang pertama adalah profil diri, kemudian yang kedua deskripsi kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Selanjutnya ada rencana pembelajaran semester atau RPS dari mata kuliah kecerdasan buatan. Kemudian ada metode pembelajaran, ada metode evaluasi, dan juga ada tata tertib perkuliahan. Izinkan pada bagian ini saya melakukan perkenalan diri. Saya adalah nama saya Arif Fadli, NIDN saya ada 0631078401. Unit kerja saya ada di jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik di Universitas Jenderal Sudirman. Konsentrasi atau peminatan saya adalah sistem informasi dan isyarat elektronis. Latar belakang pendidikan saya, S1 saya Teknik Elektro Universitas Jenderal Sudirman, S2 saya Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada, dan saat ini saya sedang melakukan proses tugas belajar di Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada yang dimulai pada semester Gasal pada tahun 2022 kemarin. Baik, berikut ini adalah Tridharma Perguruan Tinggi yang saya miliki. Yang pertama di bidang pengajaran, saya pernah mengajar beberapa mata kuliah. Yang pertama adalah mata kuliah kecerdasan buatan, kemudian juga mata kuliah lain seperti ada matematika teknik, perancangan sistem digital, pemrograman berorientasi objek, dan juga pemrograman internet. Selanjutnya, pada bidang penelitian, topik penelitian yang saya miliki adalah yang pertama ada implementasi dari kecerdasan buatan, kemudian juga ada penggunaan sistem informasi dan sistem elektronis dalam penyelesaian permasalahan yang berkembang. Pada bidang pengabdian, yang saya kerjakan adalah topik disesuaikan dengan jurusan dan juga konsentrasi. Hal itu diimplementasikan dalam bentuk misalkan implementasi smart teknologi, kemudian sistem informasi dalam penyajian eh, digital informasi atau informasi digital, kemudian juga ada efisiensi energi dan juga ada pemberdayaan masyarakat. Baik, nah selanjutnya ada RPS mata kuliah. RPS mata kuliah ini biasanya saya sampaikan kepada mahasiswa pada pertemuan pertama. Dan saya anggap pertemuan tersebut adalah sebagai pertemuan ke nol. Karena sifatnya eh, hanya memaparkan tentang terkait rencana pembelajaran semester yang akan dilalui selama satu semester. Dan biasanya memang hal ini hanya disampaikan mungkin sekitar 15, 10, 15 sampai maksimum mungkin 20 menit. Baik, RPS yang akan disampaikan adalah mata kuliahnya diberi nama kecerdasan buatan. Kode mata kuliah ini adalah TKE 22, TKE 224968 dengan bobot 3 SKS dan semester defaultnya adalah semester keempat. Pengampu mata kuliah ini ada tiga. Yang pertama ada Prof. Dr. Eng Retno Supriyanti STMT, kemudian ada Dr. Mulki Indana Zulfa STMT, dan saya sendiri, Arif Fadli STMN. Baik, deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini akan memberikan dasar tentang kecerdasan buatan.
atau artificial intelligence yang berfokus pada beberapa aplikasi dari kecerdasan buatan dan beberapa teknik penyelesaian masalah dalam kecerdasan buatan yang dikenal dengan soft computing. Selain itu, mata kuliah ini mempelajari beberapa teori dan aplikasi dari sistem cerdas dan penerapan beberapa algoritma kecerdasan buatan. Baik Bapak Ibu, pada bagian ini akan dijelaskan tentang CPL dan CPMK yang dibebankan pada mata kuliah kecerdasan buatan. Di mata kuliah ini ada satu buah CPL dari beberapa CPL program studi. CPL yang ada di mata kuliah kecerdasan buatan adalah CPL yang ke-10, yaitu mahasiswa mampu menguasai keterampilan untuk pembelajaran sepanjang hayat dan untuk mengakses isu kontemporer yang relevan. Dari satu buah CPL tersebut kemudian diturunkan menjadi 6 buah CPMK. Baik Bapak Ibu, selanjutnya bagian ini merupakan peta atau mapping dari setiap pertemuan terhadap CPMK. Sesuai dengan jumlah CPMK-nya, yaitu CPMK 1 sampai dengan CPMK yang ke-6. Itu akan didistribusikan ke dalam 14 kali pertemuan tatap muka. Sehingga nantinya mahasiswa akan mendapatkan CPMK 1 sampai dengan CPMK yang ketiga pada paruh semester yang pertama, yaitu sebelum ujian tengah semester. Sedangkan CPMK yang keempat, kelima, dan keenam akan mahasiswa dapatkan setelah atau di setelah UTS ya atau paruh semester yang kedua. Baik Bapak Ibu, pada bagian ini akan dijelaskan metode pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah kecerdasan buatan. Jadi di mata kuliah ini ada dua buah metode yang kami lakukan, yaitu pembelajaran luring dan juga pembelajaran daring. Di mana pembelajaran luring ini adalah pembelajaran yang dilakukan secara langsung, secara tatap muka di ruang kelas, di mana nanti ada dosen yang memaparkan, atau kami sebagai dosen memaparkan materi perkuliahan, kemudian ada tanya jawab atau diskusi di sana. Nah, kemudian yang kedua adalah pembelajaran yang dilakukan secara daring, di mana pembelajaran ini menggunakan LMS milik kami, Unsud, yang diberi nama LDRU, di mana dalam LDRU tersebut, di mana dalam LDRU tersebut terdapat beberapa modul yang kami gunakan, itu ada modul file, modul assignment, modul kuis, dan juga modul forum, sehingga kami dapat berinteraksi baik secara luring maupun secara daring. Baik Bapak Ibu, berikut adalah referensi yang kami gunakan. Itu ada 4 buah referensi. Nah, bagian ini kami sampaikan kepada mahasiswa bahwa dalam melakukan proses pengajaran, dalam pembuatan tugas, dalam pemberian tugas, dalam pemberian soal ujian, baik ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester, di dasar yang kami gunakan adalah keempat referensi ini. Kami tidak mewajibkan mahasiswa untuk membelinya, namun kami mewajibkan mahasiswa untuk membacanya atau memegang salah satu di antara keempat referensi ini. Mahasiswa bisa meminjam ke perpustakaan. Baik Bapak Ibu, pada bagian ini disampaikan tentang metode evaluasi yang saya gunakan. Bagian ini disampaikan kepada mahasiswa dengan maksud agar mahasiswa mengetahui bahwa sebenarnya evaluasi seperti apa yang diberikan dosen pada mata kuliah kecerdasan buatan ini. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa mata kuliah ini memiliki 6 buah CPMK, yaitu CPMK yang 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka 6 buah CPMK ini didistribusikan ke dalam 6 item penilaian, mulai dari aktivitas partisipatif, kemudian ada proyek, ada kuis, ada tugas, dan UTS serta UAS. Di mana setiap CPMK ini akan terdistribusi dengan bobot tertentu. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya juga bahwa
CPMK 1, CPMK 2, dan CPMK yang ketiga akan mahasiswa dapatkan di paruh semester yang pertama. Sehingga pada saat UTS, CPMK tersebutlah yang akan diujikan kepada mahasiswa. Kemudian pada UAS, seperti yang juga sudah disampaikan sebelumnya bahwa mahasiswa akan mendapatkan CPMK 4, CPMK 5, dan juga CPMK yang ke-6. Sehingga ketika UAS yang akan diujikan adalah materi-materi yang terkait CPMK 4, 5, dan 6. Selain distribusi atau presentasi setiap aktivitas mahasiswa yang dinilai terhadap CPMK, pada bagian ini sampaikan juga kepada mahasiswa terkait nilai mutu yang dapat diperoleh dari mata kuliah ini, yaitu mulai dari A sampai dengan nilai E. Nah, kemudian di bagian ini ada dua nilai yang di-highlight, yaitu nilai D dan nilai E. Sebenarnya, untuk syarat sebagai mata kuliah yang lulus di prodi kami dengan mengikuti aturan dari universitas, sebenarnya nilai D adalah sebuah nilai yang lulus. Artinya mahasiswa dapat lulus dengan nilai D pada setiap mata kuliah yang dia ikuti. Hanya pada mata kuliah ini kami push mahasiswa supaya nilai akhir yang diperoleh adalah nilai CD. Sehingga kami sampaikan di mata kuliah ini bahwa tidak diharapkan mahasiswa memperoleh dua nilai dengan grade terendah tersebut. Sehingga harapannya adalah mahasiswa bersemangat dalam mengikuti serta mengerjakan setiap job desk yang diberikan pada mata kuliah kecerdasan buatan. Baik, selanjutnya adalah tata tertib perkuliahan. Nah, pada bagian ini juga saya sampaikan kepada mahasiswa bahwa ada hal-hal yang harus diperhatikan selama mengikuti kelas mata kuliah kecerdasan buatan. Yang pertama adalah kebiasaan berdoa sebelum belajar. Nah, kebiasaan ini saya sampaikan di awal bahwa ya setiap sebelum mengikuti mata kuliah ini, sebelum kelas dimulai, ya setiap mahasiswa harus berdoa secara mandiri tentunya, bukan seperti eh, layaknya layaknya siswa-siswa yang ada di sekolah dasar atau sampai sekolah menengah atas. Nah, kemudian dia berdoanya secara mandiri. Nah, kemudian tentang dress code, saya sampaikan bahwa setiap mahasiswa yang mengikuti kelas kecerdasan buatan wajib menggunakan pakaian yang sopan, pakaian yang tidak melanggar norma, baik norma agama maupun norma susila. Nah, kemudian selain berpakaian, ada juga kewajiban hadir dengan minimal 70% kehadiran. Angka 70% ini kami ambil dari peraturan rektor yang eh, per- angka 70% ini kami ambil dari peraturan rektor Universitas Jenderal Sudirman. Sehingga kami sampaikan bahwa ketika mahasiswa tidak mampu memenuhi passing grade atau memenuhi batas bawah wajib kehadiran, kan ada konsekuensinya, yaitu konsekuensinya adalah tidak dapat mengikuti ujian, baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Nah, selanjutnya terkait pengerjaan ujian ya, exam test. Kami sampaikan kepada mahasiswa bahwa setiap ujian, entah bentuknya ujian tengah semester, ujian akhir semester, atau ujian kuis, bentuknya kuis yang bisa jadi kuis itu ada di tekanan, itu kami sampaikan bahwa semua harus dikerjakan secara mandiri. Karena ketika itu ketahuan berbuat curang, kan kami sampaikan juga bahwa konsekuensinya adalah dari perbuatan curang tersebut adalah nilai ujiannya, nilai kuisnya akan sama dengan nol. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.
menyimak tugas yang saya paparkan. Pada video selanjutnya akan saya sampaikan potongan dari video rekaman proses pengajaran pada mata kuliah kecerdasan buatan yang saya lakukan pada semester genap tahun 2021-2022. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita coba melanjutkan apa yang sudah disampaikan di pekan kemarin. Jadi kalau di pekan kemarin itu yang kita bahas adalah logika fuzzy. Oke ya. Nah, sekarang seperti apa namanya yang sudah diagendakan di pekan kemarin, yang hari ini adalah kita bahas tentang inferensi fuzzy-nya. Oke, saya coba share screen dulu ya, Mas Ardi, bisa lihat slide-nya? Jelas, Pak. Oke, hari ini kita bahas tentang sistem inferensi fuzzy. Oke, nah nanti di sini ini adalah blok diagram dari sistem inferensi fuzzy-nya ya. Jadi ada data inputnya, kemudian ada proses fazifikasi, kemudian ada mesin inferensi. Nah, si mesin inferensi inilah yang nanti menjadi dasar fuzzy-nya ini berpikir ya. Sistemnya ini berpikir. Cara berpikirnya ya tentunya seperti layaknya manusia berpikir. Nah, kemudian ada defasifikasi, baru dia menghasilkan nilai outputnya. Oke, kita masuk di metode yang pertama ya, si Mamdani. Nah, Mamdani ini basisnya adalah, operasinya adalah min-max ya, atau max product di sini. Nanti ada 4 tahapan paling tidak, sama dengan yang tadi ya, sama dengan yang proses spesifikasinya, ada 4 step. Nah, nanti di sini apa namanya, untuk tahap akhirnya di proses defasifikasinya itu ada sekitar 5 ya, 5 apa namanya, 5 metode untuk menentukan nilai akhirnya. Nah, nanti di sini juga tidak akan semuanya dibahas ya, paling hanya 1 atau 2 saja yang dibahas untuk menentukan nilai akhirnya, metode perhitungan nilai akhirnya. Oke. Jadi mulai dari proses spesifikasi, kemudian ada pembentukan apa, basis pengetahuannya ya, atau ya basis pengetahuannya, kemudian ada mesin inferensinya. Dan yang pasti nanti ada rule di sana ya. Nah, nanti di sini juga ada deviasi ya. Deviasi yaitu ya mungkin ini ya, ini pergeseran atau error ya, bisa disebut sebagai error. Deviasi antara si D-nya kemudian dengan theta-nya di sini. Nah, kemudian di sini kita punya satu buah asumsi ya, bahwa si nilai D-nya ini berada di rentang dari 0,1 kemudian sampai 2,2 meter. Dan si theta-nya ini dia punya rentang dari minus 90 sampai dengan 90. Dan nanti ini yang bisa kita buat atau kita jadikan dasar dalam membentuk apa namanya, fungsi keanggotaan fuzzy menggunakan beberapa fungsi yang sudah dikenal di pekan kemarin ya. Kalau di pekan kemarin kan dikenalkan beberapa fungsi ya, ada segitiga, kemudian trapesium dan seterusnya. Nah, sekarang misalkan yang kita gunakan adalah kombinasi fungsi segitiga. Nah, si distance ini dia punya beberapa kategori ya. Jadi kalau yang sudah saya nah ketika sudah membuat apa namanya, berhasil membuat atau menentukan fungsi keanggotaannya,
kita coba buat tabelnya. Jadi tabel yang tadi menghubungkan antara distance dengan angle-nya di sini ya. Ini kan yang pengen kita cari kan deviasi berdasarkan distance-nya sekian dan angle-nya sekian. Sehingga kita buat setelah buat fungsinya, kita buat tabel hubungannya. Ya, jadi kalau misalkan di sini tadi kan si distance ada empat nilai ya. Ada very near, near, kemudian ada far sama very far di sini. Nah, kemudian si angle juga punya 5 di sini ya. Nah, kemudian kalau sudah buat yang ini, nah sekarang kita coba tentukan melakukan ini ya, proses fasifikasinya. Jadi menentukan nilai derajat keanggotaannya. Oke ya. Pertama dari sisi distance dulu. Jadi kalau misalkan kita punya apa namanya? Punya tadi ya, apa namanya fungsi keanggotaan. Tadi kan semuanya segitiga ya. Nah, kemudian nilai D-nya adalah 1,4. Nah, artinya 1,4 ini kalau ditampilkan di gambar, itu kan dia posisi di sini ya. Posisi di sini. Nah, kemudian dia itu menyinggung dua grafik. Nanti kita ambil grafiknya yang ini. Nilainya adalah 0,6571. Nah, kemudian kalau yang ketiga ada FR dengan A. Nilainya 0,33 dan seterusnya. Sehingga kalau grafik itu digabung, ya bentuknya seperti ini kurang lebih ya. Nah, kalau sudah nanti langkah berikutnya adalah eh, di bagian akhirnya ya, menentukan fasifikasi. Ya tadi supaya tahu bahwa mana. Nah ini deviasinya tuh nilainya berapa gitu kan. Kalau misalkan D-nya sekian dan si tetanya atau angle ini sekian, kita mencari deviasinya. Nah, sekarang gini, ini adalah konsep yang harus sama-sama kita pegang ya, yang menentukan nilai luas areanya, kemudian nilai senternya, ya titik tengahnya di sini. Jadi kalau fungsi ini grafiknya adalah segitiga siku ya. Jadi areanya adalah A dikali B dibagi 2. Senternya adalah 2A dibagi dengan 3-nya. Luas areanya berapa? Nah, kemudian yang ini kan mirip dengan yang ini ya. Sudah jelas nih kalau yang ini berarti senternya adalah ada 45. Center itu berarti center width-nya ya. 45 kemudian ditambah dengan minus 45 itu 0 dibagi dengan 2. Hasilnya di sini tetap 0 ya. 0 dibagi dengan bilangan berapapun kan hasilnya 0. Oke, nah kemudian yang ini. Oke, yang ini juga mirip dengan yang ini ya. Trapesium berarti senternya adalah 90 ditambah dengan 0 atau 0 tambah 90 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 45. Kalau yang nomor 4 juga sama dengan yang nomor 2 dan nomor 3 ya. Berarti untuk sentroidnya dia tetap 0 di sini. Oke, nanti di apa? Sebentar. Oke, di slide yang ini, kalau tadi kan menggunakan ini ya, metodenya adalah center of sum. Nah, ini ada center of gravity. Ya, sebenarnya kurang lebih sama ya. Jadi, kita ambil basisnya dari fungsi yang ini ya. Hanya pendekatan perhitungannya yang agak sedikit berbeda. Kemarin kan Mas Iza sama Mas Ardi sudah saya tambahkan sebagai kolaborator di ini ya, di di repository GitHub yang saya punya. Nah ya, kolaborator sudah masuk belum? Ini ya di Mas Ardi sama Mas Iza coba cari contoh implementasi Fuzzy baik Mamdani
atau Sukamoto ya yang menggunakan Python. Dicari saja Pak dari contoh yang ada. Nah kemudian nanti di di push ke sini ya, di push ke GitHub-nya. Oke, untuk tutorial push-nya silakan bisa cari cari sendiri ya, bisa di YouTube atau bisa lewat apa tutorial yang lain. Nanti di push di sini. Nah, nanti ini ya, Mas Ardi sama Mas Iza buat folder sendiri-sendiri. Oke ya, nanti nama foldernya itu nama, kemudian namanya nggak usah nama lengkap ya, nama panggilan aja. Misalkan kalau Mas Ardi, ya Ardi saja Ardi. Kemudian jadi gini, aturannya mana ya? Supaya nanti saya gampang ngeceknya. Seperti itu Pak, yang kata Iqbal Hasato itu. Sebentar, Iqbal bukan. Jadi ini kan foldernya ya, logika Fazi. Jadi gini, misalkan ya, kita buat foldernya dulu. Ardi, misalkan, Mas Ardi berapa NIM-nya? 86. 019 ya? Iya Pak, 19. 86. Kayak gini ya. Nanti ini kan nama foldernya. Berarti buat foldernya dulu, Ardi ini. Nah, kemudian baru di dalam apa? Nanti Mas Iza. Mas Iza berapa NIM-nya? 19 berapa? 65. Oke, 65 ya. Nah, nanti di sini baru di bawahnya buat 19 berapa? 65. Oke, 65 ya. Nah, nanti di sini baru di bawahnya buat karena ini apa? Masih Fazi, ya berarti buat subfolder ya. Subfolder gini. Subfoldernya Fazi. Subfolder Fazi. Terus baru nanti di sini nama filenya ya. Jadi misalkan yang Mamdani, berarti Mamdani dot kalau Python berarti nanti kalau buatnya pakai apa namanya? Buatnya pakai apa sih namanya NumPy? Anaconda atau pakai Google Oh, Colab maaf. ya. Itu kan nanti ada ekstensinya ya. Kemudian sama misalkan dan suka dan atau ya. Kalau bisa dapat dua-duanya ya silakan. Oke ya. Minimal satu aja, Pak. Satu saja Mas. Jadi Bisa bisa detailnya yang di situ Bapak itu Pak, Bapak tambahin di itu di tugas, apanya? detail yang Bapak tulis ini kenapa nggak tambahin tugasnya nanti Pak? Oh, judul. Ini totalnya nih semuanya dioper ke tugas masing-masing ke itu di deskripsi FDIRU-nya. Oh ya boleh. Oh ya boleh, siap. Nanti saya masukkan di ini ya. Tapi ini ya, maksudnya kan di push, saya minta di push ke GitHub supaya saya bisa langsung running ya. Nanti kalau kalau apa tugas yang di-upload di Eldiru itu yang basisnya ini apa misalkan basisnya itu kayak mengerjakan manual ya, secara manual. Karena kalau misalkan file Python-nya di-uploadnya ke Eldiru, saya nggak bisa langsung ngecek. Jadi harus saya download dulu, baru saya apa namanya jalankan di komputer lokal saya baru kelihatan. Tapi kalau di running di push-nya ke sini, ini kan bisa langsung kelihatan. Contoh yang ini ya. Ini